Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semesta alam yang telah melimpahkan nikmat dan petunjuknya sehingga kita dapat berjumpa di channel Pustaka Amalan dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, begitu banyak ampunan di bulan suci Ramadan, sehingga apabila ada yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh benar ia adalah orang yang merugi. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa orang yang tidak diampuni di bulan Ramadan akan mendapatkan celaka dan kerugian yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Namun ketahuilah, ternyata ada 5 ciri orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Lantas seperti apakah ciri orang yang mendapatkan ampunan itu? Yang pertama adalah orang yang sungguh-sungguh dalam berpuasa. Setiap manusia dalam kehidupan dunia pasti pernah melakukan perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Namun demikian, Allah masih sayang sama hamba-Nya yang selalu menyadari dosa-dosanya dan memohon ampunan kepadanya. Dan Allah menghapus dosa-dosa kecil dengan ibadah-ibadah tertentu, di antaranya dengan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, siapa berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa solat pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dosa-dosa kecil akan dihapus apabila puasa dilakukan dengan sebaik-baiknya, sepenuh hati, dengan iman yang sungguh-sungguh dan benar-benar hanya mengharap pahala dari Allah tanpa ada unsur riya dan sebagainya. Maka dosa kecil itu akan dihapus dan akan hilang dengan sendirinya jika seseorang melakukan amalan-amalan soleh dan menjauhi dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Kemudian yang kedua, orang yang mendirikan sholat malam. Sholat malam di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, sholat witir, dan sholat tahajud, dan sholat sunnah lainnya. Namun umat Islam seperti biasa akan menghidupkan Ramadan dengan memperbanyak ibadah di siang dan malam hari. Di malam hari
umat muslim biasanya mengerjakan sholat tarawih berjamaah di masjid atau di rumah. Bisa juga sholat tarawih dengan sendiri. Ada banyak keutamaan dan berkah dalam bulan puasa Ramadan. Salah satu keutamaan sholat tarawih atau sholat malam qiyam Ramadan dijelaskan dalam hadis, yakni dosa orang yang mengerjakannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rangkaian menghidupkan Ramadan melalui sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menunaikan salat pada malam bulan Ramadan, salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kemudian yang ketiga, orang yang gemar bersedekah. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kepedulian dan empati kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Memberikan sedekah orang-orang yang kurang beruntung merupakan wujud nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang diajarkan oleh Islam. Sedekah memiliki kekuatan untuk penghapus dosa, sebagaimana air memadamkan api. Di bulan suci Ramadan, setiap amalan baik yang dilakukan umat Islam memiliki potensi untuk menghapus dosa-dosa mereka dan mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, bersedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan sholat seseorang di kegelapan malam. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, orang yang mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang berdiri menunaikan solat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan imanan karena iman adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan ikhtisaban bermakna mengharap pahala di sisi Allah, bukan karena mengharapkan yang lainnya seperti berbuat riya. Menghidupkan malam Lailatul Qadar bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat tasbih, dan sholat tahajud, serta dengan berzikir, membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, lantas doa apa yang mesti aku ucapkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berdoalah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu ani. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pemurah, Engkau menyukai ampunan, oleh karenanya ampunilah. Kemudian yang kelima, orang yang menunaikan zakat fitrah. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri
sebagai pencuci orang yang berpuasa dari perbuatan yang menggugurkan pahala puasa, serta dari perbuatan dan perkataan yang jorok, juga sebagai makanan bagi orang yang miskin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 ciri orang yang mendapat ampunan di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita pada bulan suci Ramadan ini dan menerima semua amal ibadah yang kita kerjakan pada bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.